nama saya Ayub Trilestari Sinaga, kelas 12 TKKR 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok Buah Kecemek. Saya berperan sebagai anggota, sebagai ketua Putri Afriani, anggota Rumiris Tambunan, Yohana, dan Monica Angel. Di sini saya akan menjelaskan teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial. Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang dibicarakan. Meskipun teks editorial secara umum berisikan opini ataupun pandangan penulis, teks editorial harus dilengkapi dengan fakta, bukti, ataupun argumentasi yang logis. Dalam beberapa koran ataupun media, teks editorial disebut sebagai tajuk rencana. Ada pula tujuan dari teks editorial, yaitu diantaranya: 1. Mengajak pembaca untuk ikut serta memikirkan isu aktual yang sedang diperbincangkan. 2. Memberikan opini ataupun pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ada pula manfaat dari teks editorial, yaitu: 1. Memberikan informasi kepada pembaca. 2. Merangsang pemikiran pembaca. 3. Pada beberapa kesempatan untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Teks editorial umumnya menjelaskan berita dan dampaknya kepada masyarakat. Selain itu, teks editorial memberi latar belakang dari kaitan tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang, teks editorial juga dilengkapi dengan analisis yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Adverbia, yaitu ditujukan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas, atau dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Atau adverbia frekuentatif, kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. 2. Konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. 3. Verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. 4. Verba relasional, yakni menerangkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai B. 5. Verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi atau misalnya melihat, merasa, afeksi misalnya senang, suka, dan khawatir. Dan kognisi misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terhadap partisipan, pengindra atau sensor, dan fenomena. Contoh dari teks editorial yaitu berjudul Dampak Virus Corona di Ranah Fashion. Tesisnya, sebelum corona menjadi wabah penyakit di Cina, nasib Riccardo Tisci sedang di atas angin. Tahun lalu, direktur kreatif lini busana premium asal Inggris Burberry ini membuat gebrakan dengan melansir logo baru. Tadinya, logo ini busana yang berdiri pada 1856. Ini bergambar prajurit perang menunggang kuda dan membawa senjata. Tisci mengubah logo jadi huruf B, yaitu terinspirasi dari inisial nama pendiri lini busana yaitu Thomas Burberry.
Respon publik terhadap perubahan logo ini bisa dikatakan cukup baik. Terlebih lagi, respon konsumen di Cina yang cenderung menyukai produk fashion yang memamerkan logo brand dengan jelas pada produk. Pada Juli 2019, South China Morning Post melaporkan peningkatan penjualan Burberry di Cina ada angka 2 digit pada kuartal pertama 2019. Para milenial kelas menegah ke atas jadi konsumen mayoritas yang membeli barang lewat media sosial. Setiap tanggal 17, Burberry melansir koleksi baru di Instagram dan WeChat. Menurut tim Burberry, penjualan di platform tersebut menghasilkan engagement konsumen yang signifikan. Hal lain yang mendorongkan penjualan Burberry adalah potongan pajak impor yang diterapkan pemerintah Cina. Kebijakan diterapkan agar para konsumen Cina tidak lagi membeli barang di luar negeri. Sebetulnya bila tidak ada halangan berarti Burberry dijadwalkan membuka satu toko baru di Cina. Jing Daily melaporkan proyek cabang baru tersebut bekerjasama dengan Tencent, perusahaan teknologi asal Cina yang salah satu produknya adalah aplikasi pesan singkat WeChat dan akan jadi toko yang dikhususkan agar konsumen bisa mengeksplorasi berbagai aplikasi fashion digital yang dibuat oleh Tencent dengan Burberry. Argumentasi: alih-alih meresmikan bisnis, Burberry malah mesti menutup 24 toko dan 64 toko yang ada di Cina untuk mencegah penyebaran corona. Sampai sekarang, pihak Burberry belum mempublikasikan jumlah kerugian akibat virus corona. Yang jelas, penurunan penjualan barang fashion mewah di Cina itu benar terjadi dan bukan hanya dialami Burberry. Kegoncangan pun dialami ini produk pakaian dan aksesoris olahraga Nike yang juga terpaksa menutup sejumlah gerainya di Cina. Padahal menurut laporan Financial Times pada Desember lalu, CEO Nike Mark Parker menyatakan di hadapan media-media internasional bahwa ia tidak pernah merasa seoptimis ini dalam menghadapi hari depan. Perkataan itu muncul setelah ia melihat data penjualan di Cina dari produk sepatu, baju, dan aksesoris lain yang terus meningkat. Persentase peningkatan per Desember lalu mencapai 20%, sehingga total pendapatan Nike saat itu adalah 1,12 US dollar miliar. Sebelum corona mewabah, penjualan Nike di Cina tergoyahkan meski menetapkan kebijakan menaikkan tarif impor untuk berbagai barang dari Cina seperti daging, alat musik, dan sejumlah produk tekstil agar warga AS memilih membeli produk lokal ketimbang barang impor. Hal ini pada kenyataannya tidak terlalu mengganggu penjualan Nike. Selain Nike dan Burberry, ini busana lain yang sedang laris-larisnya di Cina: Levi's, Kate Spade, Coach, Stuart Weitzman, Michael Kors, Versace, H&M, dan Uniqlo pun tutup toko. Tidak semua brand terbuka dengan jumlah prediksi penurunan akibat penutupan toko. Quartz berupaya merangkum informasi dari beberapa perusahaan yang sudah mempublikasikan jumlah kerugian. Perusahaan retail Tapestry
yang menaungi ini lini Kate Spade, Coach, dan Stuart Weitzman dikabarkan akan merugi sebesar 250 juta US dollar dalam beberapa bulan terakhir. Di samping itu, Business of Fashion mencatat bahwa nilai saham perusahaan retail besar seperti Loews, Vuitton, Hennessy, dan Kering Group di antaranya menaungi label Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, masing-masing menurun 1,9% dan 3%. Meski mengalami kerugian di awal tahun, beberapa petinggi perusahaan retail besar tidak terlalu khawatir terhadap goncangan ini. Vogue Business membuat pandangan Chief Financial Officer Loews mempengaruhi pendapat secara signifikan dalam menghadapi goncangan singkat jangka pendek seperti yang tengah terjadi saat ini, sehingga bisnisnya tidak hancur begitu saja. Beberapa lini fashion atau aksesoris di AS masih menggantungkan produksi di Cina. Pada Maret 2019 lalu, South China Morning Post melaporkan bahwa salah satu penyebab ketergantungan produksi di China karena belum ada negara yang mampu menyaingi kemampuan produksi barang di negara tersebut baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Salah satu penyebabnya, negara-negara tersebut belum memiliki alat produksi secanggih China. Selain itu, dari sisi konsumen Cina adalah pembeli paling potensial. Tahun lalu, lembaga riset Fung Business Intelligence melansir laporan China Apparel Market Update PDF. Hasil studi menunjukkan tahun 2019 adalah titik puncak peningkatan penjualan busana sejak 2014. Peningkatan daya beli disebabkan oleh kestabilan kondisi perekonomian konsumen. Sebagian dari kestabilan kondisi perekonomian konsumen mengalami peningkatan penghasilan dan ingin meningkatkan standar hidup. Golongan terbesar konsumen di Cina adalah para perempuan. Dari jenis barang yang paling banyak dibeli adalah pakaian olahraga atau sportswear. Beberapa hal yang melatari larisnya penjualan sportswear adalah rencana pemerintah yang ingin memajukan tingkat kesehatan dan industri olahraga yang olahraga di Cina. Pemerintah Cina bahkan membuat beberapa panduan seperti 2016 atau 2020 National Fitness Plan, dan sportswear adalah rencana pemerintah yang ingin memajukan tingkat kesehatan dan industri olahraga yang olahraga di Cina. Pemerintah Cina bahkan membuat beberapa panduan seperti 2016 atau 2020 National Fitness Plan, 13 5 Years Plan for the Development of Sport Industry, Guiding Operation of the State Council of Speeding Up the Development of the Competitive Sports Industry. Penegasan ulang, konsumen Cina adalah orang-orang yang ingin tampil beda dan dianggap memiliki selera tinggi. Oleh karena itu, mereka tak segan mengeluarkan banyak uang untuk barang-barang prestisius. Kini rutinitas untuk belanja barang mewah mesti tertunda akibat corona. Satu-satunya barang yang paling laris di Cina saat ini adalah masker. Ya, di sini saya sudah menjelaskan apa itu teks editorial, tujuan dari teks editorial, manfaat dari teks editorial, jenis-jenis dari teks editorial, dan ciri-ciri dari teks editorial, dan contoh-contoh dari teks editorial, kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, di sini saya sudah selesai menjelaskan apa-apa aja
teks editorial tersebut. Jika ada kesalahpahaman atau saya kurang jelas ngomongnya, saya minta maaf. Saya Ayu Putri Lestari Sinaga, perwakilan dari kelompok Buah Kecemek, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.